guru saya itu murid Syekh bin Bas. Guru saya itu murid Syekh bin Bas, pakai. Dituduhlah kami ini separuh-separuh Wahabi. Ya salah. Itu gak benar ya. Kiai kami steril dari Wahabi ya. Alhamdulillah. Cuma agak kencang dikit ya. Mutasyaddid. Ahlu sunnah mutasyaddid. Ibnu Taimiyah asalnya adalah pengikut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi dalam perjalanan ilmiahnya ditemukan keanehan-keanehan ya, termasuk dalam bukunya Al-Kalamut Thayyib itu juga mulai merendahkan waktu menolak kepada Syiah Rafidhah, sudah mulai sedikit kurang ajar kepada misalnya Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian lidah penuh tulisan-tulisannya itu yang mulai tajam, dikit-dikit juga menyalahkan orang lain. Bibit ekstrim adalah dari Ibnu Taimiyah. Ustadz ini banyak kasih pahala untuk Ibnu Taimiyah ya. Ya, karena berdusta atas nama beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal di ulama 4 madhab di masanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia dibenci oleh banyak kalangan karena semua kalangan yang menyesatkan, beliau ada tulisan untuk membuat umat ingat. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun mengenal kitab-kitabnya. Kenapa orang barat sekarang rajin mempelajari pemikiran Ibnu Taimiyah rahimahullah? Bukan karena mereka nak memajukan, tetapi supaya para boneka-boneka yang diambil dari negeri-negeri muslim punya keahlian untuk menolak pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan memposisikannya sebagai orang-orang yang tersesat. Di pusat-pusat studi Islam di barat, Ibnu Taimiyah dikaji pemikirannya, bukan untuk diikuti, tapi untuk ditakut-takuti. Sehingga umat nanti kalau sudah tamat barat, kalau bahas tentang Ibnu Taimiyah, hati-hati, ini pendiri Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah jauh lebih dulu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12, beliau di abad ke-7. Tapi ada yang mengatakan pendiri Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua karena ridho dan rahmat Allah. Saudaraku seiman seislam, wabil khusus manhaj salafi dimanapun kalian berada, di kota-kota, di desa-desa, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Riau, Sumatera Utara, di mana saja, di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Indonesia, dan Malaysia, di Perlis, di mana saja kalian berada, insya Allah, karena kalian cinta pada Allah, cinta pada Rasul, kalian selalu bertakwa, mengikuti manhaj salafi, ibadah sesuai petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Allah senantiasa melindungi kalian semua. Alhamdulillah. Kita selalu dan terus menjawab, meluruskan fitnah-fitnah keji yang datang dari orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf yang sangat memusuhi ulama-ulama salafi. Kenapa mereka sangat memusuhi? Karena ulama-ulama salafi banyak membuat buku-buku menjelaskan tentang kesesatan ajaran dan akidah-akidah mereka. Itulah sebabnya pangkal utama kenapa orang-orang tarekat tasawuf, sufisme sangat-sangat antipati, benci, dan menyerang dengan berbagai fitnah kepada ulama-ulama salaf. Sampai Ibnu Taimiyah yang diberi gelar kehormatan oleh para ulama-ulama Nabi sebagai Syekhul Islam tak luput dari fitnahan. Padahal Imam Ibnu Taimiyah masa hidupnya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat jauh, ratusan tahun. Tapi tetap saja, kalau kita mengikuti, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, disebut mereka Wahabi, Wahaboy. Jangan heran, jangan khawatir. Ini takdir dan perjuangan antara yang hak dan yang batil,
antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Aku tetap bicara karena aku peduli kepada saudaraku seiman seislam yang kondisi pengetahuannya kurang. Karena menghadapi orang-orang di luar sana, ya orang-orang tarekat itu pintar bersilat lidah, bertutur kata. Makanya jadikanlah video-video ini referensi awal untuk kalian. Aku ikhlas, rela. Kalian ambil video-video ini untuk menjadikan hujah dalil menghadapi pembantah-pembantah, menghadapi orang-orang sesat yang mengatasnamakan Islam. Kita dengarkan. Apa kata orang ini tentang Ibnu Taimiyah? Guru saya itu murid Syekh bin Bas. Guru saya itu murid Syekh bin Bas, pakai. Dituduhlah kami ini separuh-separuh Wahabi, kan? Ya salah. Itu gak benar ya. Kiai kami steril dari Wahabi ya. Alhamdulillah. Cuma agak kencang dikit ya. Mutasyaddid. Ahlu sunnah mutasyaddid. Guru saya itu murid Syekh bin Bas. Guru saya itu murid Syekh bin Bas, pakai. Dituduhlah kami ini separuh-separuh Wahabi, kan? Ya salah. Itu gak benar ya. Kiai kami steril dari Wahabi ya. Alhamdulillah. Cuma agak kencang dikit ya. Mutasyaddid. Ahlu sunnah mutasyaddid. Yaitu Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibn Taimiyah. Coba diulang judulnya. Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibn Taimiyah. Itu bacaan saya dari 2004. 2004 kita baca itu. Ajib sekali, itu kitab ditulis sebelum Google ada, sebelum aplikasi kitab ada, dan beliau merujuk ke kitab-kitab manuskrip, masih tulisan tangan. Di situ beliau menemukan keganjilan akidah dan pemahaman Ibnu Taimiyah. Salah satu yang aneh dari Ibnu Taimiyah apa? Qauluhu annal anbiya yartakibuna as-saghair dunal kabair. Nah, ini kan bahaya. Dia meyakini bahwa para nabi itu berdosa kecil, tapi bukan dosa besar. Bahaya nggak? Ada qaulun khatir. Ini sangat berbahaya. Ya. Nah, ini pun diimpor nih. Nah, Ibnu Taimiyah ini kan punya gelar yang menarik, Syekhul Islam. Syekh Abdullah Harari dia mengkritisi Ibnu Taimiyah sampai kepada penilaian Ibnu Taimiyah itu mujassimah. Mujassim dalam pemikiran beliau itu sudah masuk ke kufur, tapi bukan murtad, kufur aja. Qaulnya qaul kufur ya. Maka Syekh Abdullah Harari dan murid-muridnya mengeluarkan kitab judulnya At-Tahdzir Asy-Syar'i Al-Wajib. Nah, ini agak saklek nih kitab. Ya, di situ beliau mengatakan Sayyid Muhammad, ya, guru beliau juga nih. Ketemu ya pakai. Dapat ijazah juga. Berarti sanadnya nyambung juga kan sama. Abuya Sayyid Muhammad itu nulis kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Itu boleh jadi rujukan untuk kajian kalamiahnya nanti. Beliau menyebut Taimiyah dengan gelar Syekhul Islam. Datanglah muridnya Syekh Abdullah Harari, Syekh Salim Alwan namanya, di Australia. Apa kata dia? Ini apa-apaan ini? Orang sesat disebut Syekhul Islam. Maka Abuya Said Muhammad sempat direndahkan oleh murid Abdullah Harari. Ibnu Taimiyah asalnya adalah pengikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi dalam perjalanan ilmiahnya ditemukan keanehan-keanehan ya, termasuk dalam bukunya Al-Kalamut Thayyib itu juga mulai merendahkan waktu menolak kepada Syiah Rafidhah, sudah mulai sedikit kurang ajar kepada misalnya Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian lidah tulisan-tulisannya itu yang mulai tajam, dikit-dikit juga menyalahkan orang lain. Bibit ekstrim adalah dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah hidup di masa akhir zaman, bukan ulama salaf. Ibnu Taimiyah adalah bukan salaf, akhir zaman, abad ke-6 ke-7. Itu adalah bukan ulama akhir, bukan ulama-ulama salaf yang dahulu seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ghazali yang abad ke-4 Hijriah. Itu akhir zaman. Kemudian punya murid namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya murid, ternyata kita ketemukan dalam buku-bukunya dikit-dikit juga membid'ahkan orang lain. Sementara pendahulunya tidak pernah seperti itu. Misalnya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi adalah dari madhab Hambali, sangat sufi, luar biasa. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rupanya sudah mulai menjauh di saat berbicara tentang ayat sifat. Berani mengatakan Allah adalah bertempat di atas langit. Ini adalah termasuk penyelewengan akidah. Allah tidak butuh tempat.
Ini penyelewengan akidah, bukan masalah tawasul, bukan masalah tahlil, itu adalah sederhana. Akan tapi yang paling berbahaya di saat mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Apalagi dikatakan Allah duduk di atas kursinya. Masya Allah, musibah. Ini adalah akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Maka sebetulnya ini adalah bibit-bibit ekstrim juga dari itu. Sedikit mengatakan sesat tapi lupa dirinya sesat. Ini perlu pembahasan khusus suatu ketika kita akan bahas bagaimana akidah salafuna soleh tentang ayat sifat dan bagaimana akidahnya ahli bid'ah yang sok mengatakan mereka adalah ahli sunnah dengan ayat-ayat sifat. Ini pembahasan yang panjang lebar dan tidak cukup hanya dalam menit-menit sedikit, tapi perlu kita waktu yang panjang. Itu perlu dibahas karena akidah kita zaman ini bukan masalah tarikhul akidah, wujud kidam bako, iya itu tarikhul akidah, artinya kita baca selesai. Tapi masalah mukhalafah lil hawadits, laisa kamitsli syai', ayat sifat itu harus dibahas dengan detail. Karena apa? Perbedaan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya dengan ahli sunnah palsu di sini. Adapun masalah tawasul itu sederhana. Tapi kalau sudah masalah ayatus sifat, mereka mengkafirkan kita. Persoalannya di sini, mereka mengkafirkan Asy'ariyah. Ini harus kita bahas suatu ketika insyaallah. Jelas kan? Mereka-mereka itu orang-orang tasawuf, tarekat, sufisme. Makanya benci sama Ibnu Taimiyah. Inilah gunanya ulama-ulama pewaris Nabi. Mereka lah yang menjawab fitnahan-fitnahan keji tersebut. Alhamdulillah. Makanya mari kita doakan ulama-ulama pewaris Nabi agar dipanjangkan Allah umurnya dan bisa menjawab tuduhan dan fitnah daripada tukang-tukang fitnah, orang-orang kuburiun, orang-orang pengagum kubur, pemuja-pemuja kubur. Insya Allah kebenaran pasti menang. Mari kita dengarkan apa pendapat-pendapat ulama-ulama salafi tentang Ibnu Taimiyah. Orang ustadz yang menyesatkan Ibnu Taimiyah dengan alasan Ibnu Taimiyah menyelisih ulama 4 madhab di masanya. Bagaimana pendapat ustadz tentang hal tersebut? Jadi ini mungkin ustadz ini banyak kasih pahala untuk Ibnu Taimiyah ya. Ya, karena berdusta atas nama beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal di ulama 4 madhab di masanya. Kalau dia ketemu dengan ulama Hanabila itu menganggapnya Ibnu Taimiyah orang yang paling paham madhab Hambali. Dan memang banyak yang menisbatkan beliau kepada madhab Hambali. Ya, di antara buku yang beliau tulis, Syarhul Umdah, itu beliau syarah kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Iya, itu madhab Hambali. Dan kakek beliau orang-orang Hambali ya, Ibnu Qudamah, dari keluarga beliau. Jelas ya? Baik, kalau beliau ketemu dengan orang Malikiyah, orang madhab Malikiyah berkata Ibnu Taimiyah ini yang paling paham madhab Malikiyah. Ketemu orang Hanafiyah seperti itu. Jadi beliau itu menguasai semua madhab, bukan menyelisihi 4 madhab, menguasai semua madhab. Ya, orang yang menguasai semua madhab itu beda dengan orang yang menguasai satu madhab saja. Karena itu kadang beliau keluar dengan sebuah pendapat, yang pendapat ini itu murni dari usul seluruh madhab yang beliau kuasai. Ya, beliau bukan menguasai di furu' saja, di pembahasan fikih cabang-cabang saja. Di usul madhabnya juga Ibnu Taimiyah itu kuat sekali. Karena itu Ibnu Taimiyah bilang usul madhab Malikiyah di pembahasan jual beli itu lebih kuat daripada yang lainnya. Itu kan pembahasan usul. Iya. Pembahasan dari sudut usul ilmiah. Karena di madhab Malikiyah diharamkan khiyal. Iya, dan itu pembahasan besar ya. Di pembahasan muamalah. Ya, ini mulai bingung-bingung antum ya dengan jawaban saya nih. Karena ini pembahasan agak agak berat. Jadi kalau dikatakan Ibnu Taimiyah menyelisihi 4 madhab di masyarnya, itu dusta ya atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akidah beliau itu diambil dari 4 madhab. Makanya dari seluruh ulama madhab di masanya dikasih waktu. Saya beri waktu kalian 1 huruf saja. Di buku saya ini menyelisihi dari para ulama dimanapun masanya. Beliau itu mengambil dari seluruh ulama di masanya. Beliau hafal semua ucapan orang. Iya. Tidak ada sanad ilmunya itu kembali kepada Syekh Al-Albani, ke Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Sanad ilmu itu bukan ke situ. Tapi mereka itu adalah para ulama yang sanad ilmunya juga sama. Semuanya kembali kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kalau ada yang menamai ahli sunnah salafi dengan nama-nama macam-macam, tuduhan beraneka ragam, itu cuman orang-orang yang di atas kebatilan yang tampak kebatilannya begitu diterangkan akidah para as-salaf. Karena akidah para as-salaf ini disembunyikan oleh mereka. Nggak mau dia singgung itu. Dia tidak perkenalkan bahwa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik ada pembahasan akidah jelas. Dia tidak akan perkenalkan itu. Dia hanya cerita Abul Hasan Al-Asy'ari
akidahnya begini. Ya, kalau mau dipoles-poles, Abul Hasan ini menyimpulkan dari keyakinan para as-salaf. Nah, inilah disimpulkan dengan bahasa menjadilah akidah Asy'ariyah katanya. Kan kalau orang berpikir logis itu tidak masuk akal. Ngapain saya ambil dari Abul Hasan al-Asy'ari? Akidahnya Imam Malik ada, akidahnya Imam Syafi'i ada, akidahnya Imam Ahmad ada. Untuk apa saya ambil akidah Abul Hasan al-Asy'ari? Ya kan? Ini saya belajar langsung akidahnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan para imam yang lainnya. Begitu caranya. Tapi yang menjadi masalah kalau orang belajar kepada akidah para imam itu, dia akan temukan bahwa akidah para imam ini beda dengan akidah Abul Hasan al-Asy'ari. Di buku-buku yang terdahulu ya. Karena Abul Hasan al-Asy'ari ini ada sebagian buku dia sudah bertobat dari pemahamannya yang lalu. Walaupun masih tersisa debu-debu pemahamannya yang keliru di masa lalu, tetapi ada sebagian bukunya itu dia sudah mulai mengarah kepada akidah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jelas ya? Nah, itu begitu cara berakidah yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia dibenci oleh banyak kalangan karena semua kalangan yang menyesatkan, beliau ada tulisan untuk membuat umat ingat. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun karena kitab-kitabnya. Kenapa orang barat sekarang rajin mempelajari pemikiran Ibnu Taimiyah rahimahullah? Bukan karena mereka nak memajukan, tetapi supaya para boneka-boneka yang diambil dari negeri-negeri muslim punya keahlian untuk menolak pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan memposisikannya sebagai orang-orang yang tersesat. Di pusat-pusat studi Islam di barat, Ibnu Taimiyah dikaji pemikirannya, bukan untuk diikuti, tapi untuk ditakut-takuti. Sehingga umat nanti kalau sudah tamat barat, kalau membahas tentang Ibnu Taimiyah, hati-hati, ini pendiri Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah jauh lebih dulu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12, beliau di abad ke-7. Tapi ada yang mengatakan pendiri Wahabi. Tauhid yang membagi tiga, Syekhul Islam Taimiyah penemunya, yang mencetuskannya. Sebagian menisbatkan pada Trinitas. Ketika akidahnya orang Nasara, orang yang mengatakan ini semoga mencabut perkataannya karena ini sama dengan hukum kafirnya seseorang. Dan memang banyak yang dianggap berilmu di kalangan ahli bid'ah menghukum Syekhul Islam sebagai kafir. Maka Ibn Abdul Hadi Dimashqi menulis kitab Ar-Raddul Wafir ala man hakam ala Syekhul Islam bil annahu kafir. Orang-orang Yahudi juga memusuhi Ibnu Taimiyah rahimahullah karena kitabnya yang menjelaskan bagaimana kesesatan orang-orang Yahudi. Demikian juga An-Nasrani juga memusuhnya karena dia menjawab al-jawabu as-sahih liman baddala dinal masih. Orang-orang Syiah sangat memusuhi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah karena dia menulis kitab Minhajus Sunnah untuk menolak pemahaman orang-orang Syi'ratidah. Ahli-ahli filsafat, ahli kalam, ahli mantiq juga memusuhi Syekhul Islam Taimiyah karena beliau juga menulis kitab Raddu alal Mantiqiyyin, Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Qaramidah dan seterusnya juga memusuhi beliau. Sampai orang-orang Sufi juga sangat memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena kitabnya Raddu ala Kitabil Istighatsah, menolak istighatsah yang tidak disyariatkan. Apalagi kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, yang membedakan antara walinya syaitan dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang sekarang tidak asal ada kejadian aneh, kadang sihir dianggap wali. Jadi ada beberapa ciri yang dia sebutkan, ada 5 ciri diantaranya bahwa karamah itu tidak dituntut, tapi diberi. Karamah itu tidak diwariskan, apalagi dititiskan. Kalau datuknya jadi wali, anak muridnya jadi wali semua tidak, dan seterusnya. Alhamdulillah. Penjelasan, keterangan dari ulama-ulama salafi membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Karena itulah sebenarnya ulama-ulama pewaris Nabi yang saling membela kehormatan saudaranya yang difitnah, mengangkat derajat saudaranya yang direndahkan oleh setan-setan dan jenis manusia. Insya Allah tetap tegar dalam manhaj salafi, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tinggalkan segala bentuk ajaran-ajaran tasawuf, tarekat, sufi, makrifat,
Ya itu semua ajaran-ajaran setan, bukan dari ajaran Islam. Ajaran Islam ya pusaka Rasulullah, wasiat Rasulullah. Kutinggalkan 2 wasiat kepadamu. Apabila engkau berpegang teguh kepadanya, maka engkau selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. Yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wasiat Rasulullah. Nggak pernah ada kata-kata Rasulullah, kutinggalkan kepadamu ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran tarekat, ajaran-ajaran makrifat, ajaran-ajaran sufisme. Nggak pernah ada perkataan itu dari Rasulullah. Juga tidak ada perkataan itu diucapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Itu hanya perkataan-perkataan manusia-manusia, perusak-perusak agama. Insya Allah, Allah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aku hanya menyampaikan, aku hanya memberi pendidikan kepada saudaraku seiman seislam, wabil khusus yang bermanhaj salam. Jangan kalian tergiur dan tergoda dengan bujuk rayu, tipu muslihat, setan-setan dan jenis manusia. Islam itu cuma satu sumbernya, Quran dan Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.